Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmiwati SPDI. Saya adalah Kepala Sekolah SDN Negeri 22 Lembah Melintang yang beralamatkan di Desa Pembangjarung, Jorong Situak, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Demikian perkenalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon ya Bu, telah mengganggu waktu Ibu. Saya sebagai calon guru penggerak ada tugas yang ingin saya lengkapi Bu, yaitu mewawancarai 2 kepala sekolah. Kalau Ibu mengizinkan, saya meminta waktu Ibu sebentar ya Bu. Boleh. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Selama ini saya menerima informasi dari berbagai pihak yang berkaitan. Saya tidak menggunakan perasaan, melainkan berdasarkan fakta dari pihak terkait. Saya ingin mendapatkan konfirmasi dari kedua belah pihak bila kebijakan ini menyangkut persengketaan. Baik. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan bersama-sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan ini, saya selalu melihat dari 2 sisi, membawa manfaat hasil akhir yang berdasarkan urgenitas keputusan, langkah-langkah atau prosedur. Seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Dalam mengambil keputusan, saya menggunakan langkah POAC. Saya merencanakan dengan cermat setiap kebijakan yang akan dikeluarkan. Saya mengorganisasikan dengan semua koordinasi, menggerakkan semua elemen dalam organisasi untuk melaksanakan kebijakan, pemantauan dari setiap pelaksanaan kebijakan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bu pada kasus-kasus dilema etika ini? Hasil yang menurut saya efektif ialah melihat dari sudut kemanusiaan dengan mempertimbangkan urgenitas dan mengambil risiko terkecil. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk ataupun prosedur seperti apa yang akan dijalankan Bu? Unsur kemanusiaan dalam mengambil keputusan, saya berusaha memposisikan bila saya yang mengalami atau berada pada posisi tersebut. Ya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema? Apakah Ibu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk ataupun prosedur seperti apa yang akan dijalankan? Saya menunggu situasi kondusif untuk membuat kebijakan, karena bila terburu-buru itu berdampak kurang baik. Jangan sampai kebijakan saya itu melukai atau merugikan saat dilaksanakan, tetapi saya juga melihat urgensinya dalam menetapkan kebijakan. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau sudut pandangnya sehingga membantu dalam mengeluarkan kebijakan secara sepihak? Pengalaman Ibu mengeluarkan kebijakan seperti sepihak Bu? Potensi dari para koordinator di bidang masing-masing. Koordinator ini memberikan sudut pandangnya sehingga
membantu dalam mengeluarkan kebijakan. Meskipun saya sebagai kepala sekolah bisa mengeluarkan kebijakan secara sepihak. Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan menerima etika ini, Bu? Dari setiap peristiwa kebijakan yang saya keluarkan, selalu ada hikmahnya, karena pengalaman adalah guru yang berharga. Ini menjadikan kemampuan saya dapat membuat kebijakan sendiri semakin terasa. Baik Ibu, terima kasih untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan dari jawaban Ibu ini bisa jadi acuan nanti bagi saya ke depannya. Terima kasih Bu untuk pengalamannya dan sharingnya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak. Saya minta waktu Bapak untuk mewawancarai tugas dari CGP saya Pak. Persilahkan ya seperti yang dulu. Baik Pak. Nama saya Maisari dari SD 22 Lembah Melintang Pak. Ya, apa yang ingin diwawancarai? Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral Pak? Begini, dari pertanyaan Ibu yaitu mengidentifikasi kasus. Itu yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus itu yang pertama dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu. Diamati dulu bagaimana kasusnya, bagaimana kejadiannya. Kemudian baru mendengarkan berita atau kabar dari pihak-pihak yang terkait. Dan juga saya mengecek kebenarannya. Setelah itu yang intinya adalah jika sesuatu itu salah, maka saya akan melakukan verifikasi dan tidak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan memusyawarahkannya dengan pihak-pihak sekolah, baik itu guru, TU, atau kita katakan keluarga besar sekolah. Ya, baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan, sebagaimana pertanyaan Ibu itu mengambil keputusan untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar. Itu saya terutama itu berdiskusi dulu, Bu. Berdiskusi dengan dewan guru, dengan warga sekolah dan pihak-pihak yang terkait. Dengan cara berdiskusi nanti akan dapatlah suatu rumusan yang akan kita musyawarahkan di dalam musyawarah untuk memecahkan masalah. Baik Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah berarti itu gerakan atau langkah yang pertama yaitu saya sebagai kepala sekolah mengecek dulu, Bu, di mana letak permasalahannya. Kemudian baru menentukan pihak-pihak mana saja yang terkait tentang permasalahan tersebut. Kemudian seterusnya saya diskusikan dengan dewan guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum. Kemudian baru membuat keputusan. Namun apabila jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, saya akan putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik guru serta aturan yang berlaku. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika ini Pak? Begini, Bu, yang efektif itu dengan cara berdiskusi dengan pihak yang terkait. Kemudian supaya permasalahan tersebut dari hati ke hati, karena akan memudahkan
dalam pengambilan keputusan. Baik Pak. Apakah hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan ini pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kalau tantangan itu pasti sudah ada, Bu. Iya, Pak. Yang dinamakan masalah itu pasti ada tantangannya. Tantangan itu itulah tantangan, yaitu ketika saya memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan pada pihak yang tertentu, di situ saya terkadang merasa sangat sulit. Itu adalah suatu ujian, suatu tantangan dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena ada dua belah pihak. Yang satu jangan sempat dia berkecil hati, yang satu jangan merasa menang. Inilah suatu tantangan bagi saya supaya dapat memutuskan apa hasil musyawarah atau untuk memecahkan masalah tersebut. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk ataupun prosedur seperti apakah yang Bapak jalankan? Oh, kalau masalah jadwal itu yang pertama kita lihat dulu masalahnya, Bu. Iya, Pak. Kalau dia masalahnya bisa diatasi di tempat itu, ya kita selesaikan di tempat. Tetapi apabila suatu masalah itu tidak bisa diselesaikan di tempat, kemudian itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses, maka kita ikutilah prosedurnya. Bagaimana cara menyelidikinya, seperti yang kata di atas tadi, kita selidiki dulu, kita tidak lanjuti, kita cari kebenarannya supaya permasalahan itu jelas. Bagaimana masalah supaya lebih jelas nanti untuk mengatasinya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk hari ini. Silakan. Kemudian selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu Bapak pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini Pak? Dari semua hal yang telah disampaikan, ya, apakah? Begini, ada hal apa tadi? Ada apa tadi pertanyaannya? Ya. Ada seseorang yang selama ini mempermudah. Iya, Pak. Untuk mempermudahnya itu bukan seseorang, tapi itu adalah keluarga besar SD negeri ini, Bu. SD negeri 26 ini, Bu. Di mana di sini dijelaskan bahwasanya suatu masalah itu harus kalau bisa kita selesaikan secara bermusyawarah dan mufakat, sebagaimana sila yang keempat yaitu dengan bermusyawarah untuk memecahkan masalah. Kemudian di sini juga terkait juga dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua ini tidak bisa kita pisahkan. Kemudian lagi dengan kaitan dengan Pancasila yang ketiga, persatuan